Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak paham, tak kenal maka tak sayang. Inilah kisah Gus Tuba yang belum banyak orang yang tahu mengenai dirinya. Bagi para pengikut dan santri Gus Tuba, mereka sudah memahami benar akan keseharian gurunya. Menjalani tirakat riyadoh yang sangat berat demi kelangsungan dan keberkahan Majelis Seman Al-Quran dan Zikrul Ghafilin tinggalan kakeknya Gus Mik. Setiap beliau masuk suatu daerah sudah pasti banyak orang mendatangi untuk meminta petuah dan doa atau sekedar mencari berkah. Semuanya saling menyampaikan masalah kehidupan masing-masing, dari yang ringan hingga kelas berat. Pada suatu hari ada yang mengantarkan seorang temannya sowan beliau. Dia seorang yang telah berkeluarga dan berkecukupan, namun dimulai dari rumah tangga yang kacau, ia merambah ke dunia narkoba, miras, bahkan merampok. Saat ini dia berada di dalam Gus Tuba berharap bimbingan beliau demi keselamatan dunia akhiratnya. Ternyata di dalam beliau ada beberapa orang yang nyantri. Ada yang terkena gangguan jin, gangguan mental, narkotika, ada yang sekedar ingin mengabdi. Semuanya tanpa ada pungutan biaya layaknya di pesantren pada umumnya. Beliau sangat peduli kepada kaum lemah dan fakir, seperti ayah dan kakeknya. Di sini ada tanda kemursydan dalam diri beliau, hatinya zuhud akan dunia, sangat peduli dan mengasihi kaum fakir dan bromocorah. Di samping itu hingga detik ini, beliau belum sempat membuat rumah sendiri karena seluruh waktunya dicurahkan untuk umat. Konon wasiat dari Gus Mik kepada ayahnya, kamu jangan sampai membangun rumah sampai semua penderek yang fakir miskin dari Banyuwangi sampai Ponorogo berjaya. Teman dari kedokteran pernah ikut sowan beliau. Saat tahu keadaan beliau duduk bersila berjam-jam tanpa mengubah posisi, ia bertanya-tanya apa Gus Tuba tiap hari seperti itu. Aku jawab iya, beliau sejak kecil seperti itu, tidak pernah tidur malam, dan selalu duduk bersila dengan posisi tegak layaknya seorang pertapa. Menurut dia itu kalau yang menjalaninya orang biasa sudah bengkok tulang punggungnya dan pasti tidak akan betah. Beliau adalah orang yang gila dengan Tuhannya, tak akan peduli dengan apa dan siapapun di sekitarnya. Di sini ada tanda seorang mursyid, sangat kuat duduk lama untuk berzikir dan bermunajat, tidak tidur hingga berhari-hari seperti cerita Gus Mik yang telah masyhur. Iya, beliau selamanya akan terus berkholwat dimanapun berada. Selalu diam, tidak banyak ucapan dan selalu terjaga setiap malam. Saat beliau mengucapkan kata-kata akhirat, pasti orang yang di depannya hatinya menangis terseduh-seduh langsung ingat akan Tuhannya. Dan rasanya seakan yang dahulu adalah kakeknya, Gus Mik. Saat dilahirkan, Gus Tuba dalam keadaan bersujud, tidak bernafas hingga beberapa menit. Makanya diberi nama Tuba, beruntung karena menemukan nyawa. Saat ibunya Nida Ahmad Sidik mengandung beliau, maka ayahnya sekalipun tidak pernah menyentuh ibunya hingga usia 2 susuan, berarti selama 3 tahun. Sebuah tirakat kelas berat dan jelas bukan orang sembarangan yang kuat menjalaninya. Setelah beliau menunaikan ibadah haji, nama beliau ditambah Toko Broto, artinya selalu berkholwat menyendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maneges artinya hati dan jiwanya selalu ingat Allah, semakna dengan ma'allah atau bersama Allah. Sejak kecil hingga detik ini, beliau tidak pernah diberikan fasilitas oleh orang tuanya. Beliau berjalan sendiri riyadoh karena beliau dituntut untuk melayani umat dan bertanggung jawab dengan berbagai masalah dan problem kehidupannya serta solusi penyelesaiannya. Begitulah kisah singkat mengenai Gus Tuba yang belum banyak diketahui orang-orang. Wallahu a'lam bishawab.